Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizky Nurul Ilmi dalam Berita TVmu. Pada Berita TVmu edisi 24 September ini kami akan menyajikan sejumlah peristiwa yang menarik. Di antaranya, ikon hukum Adnan Buyung Nasution wafat di usia 81 tahun. Warga Muhammadiyah di sejumlah daerah merayakan Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah, Rabu 23 September 2015. Dan pemirsa, berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit, ikon hukum Adnan Buyung Nasution tutup usia. Adnan meninggal dunia pada 23 September 2015 di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Perayaan wisuda abal-abal Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan Tinggi atau Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Pak Dono Juwinyo menilai ada beberapa faktor penyebab adanya praktek ilegal ini. Salah satunya banyaknya masyarakat yang ingin mendapat gelar tanpa kuliah. Belum lama ini, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek Dikti menyidak wisuda ilegal yang diselenggarakan kampus-kampus yang bernaung di bawah Yayasan Aldiana Nusantara. Pelaksanaan wisuda ini dianggap ilegal karena kampus-kampus ini tidak pernah menjalankan proses belajar mengajar dan menjanjikan mahasiswanya hanya dengan membayar 15 juta dengan proses pembelajaran hanya 12-18 bulan, maka mereka dapat memperoleh ijazah. Menanggapi hal ini, Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Pak Dono Suwigjo menilai adanya praktek ilegal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan gelar tanpa kuliah, dan hal ini mendorong perguruan tinggi untuk memenuhi keinginan masyarakat tersebut. Praktek-praktek seperti ini itu karena tiga hal. Yang pertama, karena banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan gelar tanpa kuliah. Melihat kebutuhan itu, maka banyak orang terpancing untuk melaksanakan proses pembelajaran yang nggak betul, tanpa kuliah atau kuliah yang jauh dari standar, kemudian diberikan ijazah. Yang ketiga, tidak adanya sanksi yang berat bagi pelanggar peraturan ini. Pak Dono pun menghimbau masyarakat untuk berperilaku yang baik. Jika ingin mendapatkan ijazah, maka kuliahlah dengan perguruan tinggi yang menjalani proses pembelajaran secara benar, dan jangan memilih jalan pintas untuk mendapatkan gelar. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, harta sebagai alat untuk ibadah menjadi tema khutbah Profesor Yunahar Ilyas saat mengisi khutbah sholat Idul Adha di lapangan Geraha Sabha Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 23 September dirayakan oleh warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Meski perayaan Idul Adha tahun ini berbeda dengan penetapan pemerintah, perbedaan ini tidak menjadi suatu permasalahan. Pada khutbah sholat Idul Adha di lapangan Geraha Sabha Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas menekankan tentang makna harta dalam beribadah. Di hadapan ratusan jamaah yang melaksanakan sholat Idul Adha, Yunahar menekankan tentang makna jihad seorang dengan hartanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Fungsi utama harta adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan, seperti untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lain-lain. Tapi lebih dari itu, harta adalah alat untuk berbuat kebajikan, alat untuk berjihad fi sabilillah, dan alat untuk berfastabiqul khairat. Allah menegaskan bahwa salah satu kriteria orang-orang yang benar-benar beriman adalah bersedia menafkahkan hartanya untuk mencari ridha Allah
dalam bahasa Al-Quran disebut mau berjihad dengan harta benda. Jihad artinya memaksimalkan penggunaan potensi yang dimiliki untuk menegakkan agama Allah. Kalau berjihad dengan harta artinya memaksimalkan penggunaan harta untuk jalan Allah, bukan hanya menyumbang ala kadarnya. Di Yogyakarta, warga Muhammadiyah yang melaksanakan sholat Idul Adha tersebar di beberapa lokasi. Selain di lapangan Universitas Gadjah Mada, sholat Idul Adha juga digelar di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Asrul Sabtono, Ispi Iswari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti dalam khutbah sholat Idul Adha menjelaskan tentang makna Idul Adha erat kaitannya dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Sholat Idul Adha ini digelar di alun-alun utara Yogyakarta. Ribuan warga Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Pada pelaksanaan sholat kali ini, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti memimpin sholat dengan menjadi khotib dan imam. Dalam khutbahnya, Abdul Muti menjelaskan ibadah kurban bukanlah sekedar ritual atau seremonial penyembelihan binatang dan pesta pora penikmat daging. Menurutnya, penyembelihan kurban adalah sarana untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha adalah saat kemenangan, kegembiraan, dan kebersamaan. Seluruh umat Islam dianjurkan untuk merayakan kemenangan dan sukacita dengan beribadah kepada Allah dan berderma kepada sesama. Ibadah kurban adalah sarana untuk kita bertakarrub kepada Allah dengan melaksanakan sholat dan membangun kedekatan kepada sesama manusia dengan berbagi dan berderma. Di hadapan ribuan umat muslim yang memadati alun-alun utara Yogyakarta, Abdul Muti juga kembali mengingatkan melalui ibadah kurban, manusia dididik agar menjadi manusia dengan sifat utama dan keluhuran sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Asrul Sabtono, Ispi Iswari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, Hari Raya Idul Adha juga menjadi ajang silaturahim bagi pimpinan Pusat Muhammadiyah. Seperti apa aktivitasnya? Sesaat lagi di Berita TV. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar sholat Idul Adha 1436 Hijriah di Gedung Olahraga UMS. Kiai Haji Samsul Hidayat yang menjadi khotib sholat menyampaikan ceramah terkait hikmah keteladanan Nabi Ibrahim dan pelaksanaan ibadah haji. Penetapan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 23 September dirayakan oleh hampir seluruh warga Muhammadiyah dan umat muslim yang lain yang ikut merayakan pada hari kemarin. Di Solo, Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar sholat Idul Adha di halaman gelanggang olahraga Kampus 2 UMS. Dihadiri oleh ribuan umat muslim yang ikut meramaikan sholat Idul Adha ini, Samsul Hidayat menjadi khotib dan imam memberikan khutbah dengan tema hikmah keteladanan Nabi Ibrahim dan pelaksanaan ibadah haji. Peristiwa Idul Adha sendiri karena menapaktilasi atau melestarikan sunnah Rasulullah Nabi Ibrahim, bukan sekedar menyembelihnya saja, tapi sebenarnya itu mengambil pelajaran ketaatan dan keikhlasan dua manusia, yaitu ayah dan anaknya, yaitu Ibrahim dan Ismail. Ibrahim diuji dengan harus berat saya kira menyembelih anaknya, tapi sang anak juga begitu bersabar menerima perintah Allah itu, sehingga keduanya kemudian diberi balasan yang sangat besar. Dan ini menjadi pelajaran bagi umat Islam
untuk betul-betul taat, ikhlas pada Allah Ta'ala. Dalam khutbahnya, Samsul juga mengingatkan kembali tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan tentang hikmah yang dapat diambil dari Idul Adha. Salah satunya yaitu keinginan Nabi Ibrahim dalam mencari ilmu dan menjadi pribadi yang saleh. Sementara dalam penyembelihan kurban, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari raya tahun ini akan menyembelih hewan kurban yang akan diselenggarakan hari ini pada tanggal 24 September 2015. Ilham, Uud, UMS melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo melakukan sholat Idul Adha di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai pelaksanaan sholat, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Sumatera Utara guna meninjau erupsi Sinabung. Setelah melakukan beberapa kunjungan ke Kalimantan dan Sumatera, Presiden Joko Widodo memilih Banjarmasin sebagai tempat untuk melakukan sholat Idul Adha. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden akan bertolak dari Jakarta ke Banjarmasin pada 23 September saat Muhammadiyah merayakan Hari Raya Idul Adha. Presiden Jokowi beserta pemerintah daerah dan warga Banjarmasin akan melaksanakan sholat Idul Adha 1436 Hijriah dan dilanjutkan menuju Sumatera Utara guna meninjau korban erupsi Gunung Sinabung. Presiden rencananya Idul Adha sampai sekarang direncanakan di Banjarmasin. Ya, di Banjarmasin. Ya, besok ke Banjarmasin. Terus kemudian Presiden akan juga berkunjung ke melihat kondisi ya, di Sinabung. Presiden Jokowi menilai perbedaan tempat dalam menjalankan hari raya akan menjadi tradisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar pemerintah dalam hal ini kepala negara dapat lebih dekat dengan masyarakat di seluruh Indonesia. Arina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, usai melaksanakan sholat Idul Adha, banyak warga yang ingin bersilaturahim dengan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti. Ajang silaturahim ini digelar di Gedung Pusat Dakwah Haji Indonesia Yogyakarta. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun utara Yogyakarta, hampir sebagian warga Muhammadiyah yang mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun utara Yogyakarta menyempatkan diri untuk bersilaturahmi Idul Adha warga Muhammadiyah yang dihadiri oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Abunda Faruk, dan Wakil dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono yang diwakilkan menyampaikan ucapan selamat Idul Adha pada warga Muhammadiyah. Usai saling beramah tamah, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di Masjid Gede Kauman. Selanjutnya, potongan daging tersebut dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah Yogyakarta. Asrul Sabtono, Ispi Iswari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Hari Raya Idul Adha juga dikenal dengan Hari Raya Kurban. Seperti apa euforia berbagi terhadap sesama? Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1436 Hijriah yang berlangsung di Medan dilaksanakan di berbagai tempat. Sholat Idul Adha di Medan berlangsung semarak dan diikuti oleh ribuan jamaah. Sekitar 40 lapangan sholat Idul Adha yang diselenggarakan Muhammadiyah di kota Medan berlangsung semarak dan ramai jamaah. Salah satunya berlangsung di lapangan Pemprov Sumatera Utara di Jalan William Iskandar, Medan. Kegiatan sholat Idul Adha yang diselenggarakan oleh pimpinan Muhammadiyah cabang Medan Timur itu dihadiri oleh ribuan jamaah. Bertindak sebagai imam dan khotib, Nawir Yuslam,
Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kegiatan sholat Idul Adha lainnya dilaksanakan di lapangan Majelis Taqwa, Kampung Dadap dengan imam dan khotib Nuhung. Di lapangan kantor Dispenda, Jalan Sisingamangaraja dengan imam dan khotib Tanarman. Dan di lokasi Al-Ulum, Jalan Puri dengan imam dan khotib Asmuni. Nawir Yuslim pada khutbah Idul Adha-nya menegaskan bahwa bangsa Indonesia saat ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan ujian yang menguntungkan maupun ujian yang bentuk musibah. Peluang-peluang lainnya yang dianugerahkan Allah, yang kalau kita tidak waspada dan hati-hati, kita akan terjerumus kepada jurang kehancuran moral, kehormatan dan harga diri akibat tergoda oleh yang namanya perhiasan duniawi ini. Coba perhatikan berapa banyak para pejabat dan pemimpin yang pada awalnya dihormati dan disanjung, tetapi karena gagal dalam ujian yang sifatnya nikmat yang menguntungkan secara duniawi itu, akhirnya jatuh terjerumus ke lembah yang hina dan sangat rendah karena terperangkap melakukan perbuatan melawan hukum seperti korupsi dan... Pada kegiatan sholat Idul Adha di lapangan Pemprov Sumatera Utara itu, berhasil terkumpul dana gerakan amal soleh sebesar Rp5.400.000. Syaiful Hadi dan Farhan, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, warga Kauman Yogyakarta menyembelih hewan kurban yang terdiri dari 11 lembu dan 23 kambing. Daging hewan kurban ini akan didistribusikan di 5 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Warga Muhammadiyah Yogyakarta merayakan Idul Adha pada tanggal 23 September 2015. Salah satu daerah yang mengadakan penyembelihan hewan kurban adalah Kauman. Kauman sebagai tempat berdirinya Perserikatan Muhammadiyah menyembelih 11 lembu dan 23 kambing. Daging hewan kurban tersebut nantinya akan didistribusikan ke 5 kabupaten di Yogyakarta. Di antaranya Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Yogyakarta. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memotong 39 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Korban ini berasal dari karyawan, dosen, dan mitra kerja UMSU. Berikut selengkapnya untuk Anda. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah melakukan kegiatan kurban lebih dari 10 tahun. Kurban yang berasal dari dosen, karyawan, dan mitra kerja UMSU berlangsung di kampus Jalan Mukhtar Basri pada Rabu pagi. Sebanyak 39 ekor sapi dan 10 ekor kambing selain didistribusikan kepada warga sekitar kampus UMSU, juga diserahkan melalui pimpinan daerah Muhammadiyah Tapanuli Utara di Tarutung. Suasana pemotongan hewan kurban berlangsung meriah karena seluruh pekerjaan pemotongan sampai penyincangan daging kurban dilakukan oleh karyawan dan dosen, sehingga terjadi interaksi sosial yang sangat bagus di kalangan internal UMSU. Dua mitra kerja UMSU, Bank Syariah Mandiri dan PT Telkom memberikan partisipasinya untuk kegiatan kurban di kampus milik Muhammadiyah itu. Rektor UMSU Agusani mengatakan, kegiatan kurban selain sebagai ibadah juga menjadi bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Kita bersyukur dengan momentum Hari Raya Kurban ini. Pertama, tentu kepercayaan masyarakat kepada Universitas Muhammadiyah semakin hari semakin bertambah, dan juga sebagian bagian daripada komitmen kita kepada perserikatan kita. Walaupun kita tahu bahwasanya adanya perbedaan Hari Raya Idul Adha dengan pemerintah, maka kita tahu perbedaan ini tidak menjadi permasalahan bagi kita. Kita mempunyai keyakinan karena Muhammadiyah mempunyai metode dalam penetapan Hari Raya Idul Adha dengan metode hisab. Ini adalah bagian daripada metode yang dilakukan Muhammadiyah. Kita berterima kasih juga kepada mitra kita, pertama Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Telkom, yang setiap saat ikut aktif dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kurban Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Syaiful Hadi dan Farhan, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita kali ini. Seluruh jajaran direksi dan kru TV Muhammadiyah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah. Sampai jumpa pada berita TVMU berikutnya. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.